Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel yang Hobi Motor, tapi nama channelnya bukan Hobi Motor. Jadi kemarin ini sambungan video sebelumnya ya. Jadi gue tuh kemarin kan masang noken as boyreng sekalian servis besar, ngecek seher gitu. Nah tahu-tahu pas gue ngetes mau ngisi bensin, tahu-tahu hilang kompresi. Ya udahlah, akhirnya gue minta setu tuh balik lagi ke rumah. Tiba-tiba mati. Gue setelah nggak hidup, kayak pokoknya start ngelos lah, jadi enteng gitu. Nah terus gue cek lah, gue nggak langsung ngecek tuh kemarin karena gue udah capek juga ya. Udah capek, nggak gue cek, gue diemin. Akhirnya sekarang gue bongkar. Nah ini sih udah sebongkar setengah sebagian ya nih. Jadi ternyata kendalanya ada di sini nih. Hop, kelihatan nggak ya? Nah sebentar, gue ambil obeng dulu. Hop, nih kendalanya di sini nih. Ini kan gue kendorin nih si klep innya tuh. Klep ini udah kendor, ternyata ini nabrak tuh batangnya tuh. Batang pelatuknya tuh nabrak kan. Gua ambil, gua senter dulu. Tuh kalian gak ya? Batang pelatuknya nabrak tuh. Jadi batangnya nabrak klep. Nah jadi si batang pelatuknya itu ini kan ini setelannya nih. Nah batang yang di sini tuh nabrak sih ke per klep, jadi mepet terus. Nah jadi dia kebuka tuh. Nah gua nggak tahu nih, kemarin sih pas gue buka gue cek bukaan klep tuh aman, nggak nabrak. Semoga sih dengan mentoknya si batang pelatuk itu ke per klep, semoga cuman bocor aja, nggak nabrak si klep yang nggak sampai bengkok. Tapi emang gue sih nggak dengar suara nabrak klep ya. Seher nabrak klep tuh nggak ada kemarin. Cuman emang kebuka aja sedikit, jadi kompresnya bocor gitu aja sih. Kayaknya sih itu, semoga sih itu ya. Oke, jadi kita lanjut bongkar dulu nih. Ntar kita lihat apanya yang kena. Jadi ini udah gue cek nih, masalahnya ternyata adanya di sini nih. Ternyata si batang klepnya mendem ya. Gue nggak tahu nih permasalahannya di mana nih. Nanti kita buka dulu. Nah, jadi kalau lihat tuh tonjolannya harusnya kan dia tinggi nih, kayak gini nih tuh. Nah, harusnya di tonjolannya keluar. Si tonjolan ada sisa tuh di batang batang klepnya. Nah ini, nah batang klep ini gue nggak tahu kenapa dia mendem tuh. Coba nanti kita lihat aja ya. Jadi gue udah ketemu masalahnya kenapa klep in gue mendem ya. Jadi yang kemarin bikin kompresnya bocor, klep gue jeber, lama-lama berkurang tuh, jadi mendem pelatuknya, jadi mentok. Batang pelatuknya jadi mentok duluan sebelum ketemu ujung batang klep. Nah nih, gue harus tahu nih penyebabnya nih. Nah jadi di sini gue udah punya klep baru nih yang akan gue pasang nanti nih. Sesimpel ini sih. Reset, kenapa reset itu mahal nih? Karena yang kayak gini-gini tuh lu nggak mungkin ketemu kalau nggak terjadi kendala ya. Lihat ya, tuh, ini ujungnya segini nih. Ini klep baru gua nih. Nonjolnya ada ya, dan mungkin sekitar lebih tinggi sekitar 1 mili atau 0,5 mili daripada pinggiran ini. Jadi lebih tinggi sedikit daripada inilah retainer ini nih buletannya. Nah, lihat ya, tuh kelihatan ya tonjolannya. Nah sekarang kita cek klep yang mendem. Nih klepnya udah lumayan burik ya. Ini dengan retainer yang sama ya, dengan kuku klep yang sama nih, kita cek. Tuh, lihat nggak perbedaannya? Kalau nggak ada yang perbedaan di mana nih? Ini dia mendem banget tuh, jauh banget nih. Kalau yang sebelumnya dia rata ini, tuh, sekarang mendem banget tuh.
si klepnya. Jadi pertama kendalanya itu mendem, disebabkan oleh ininya aus nih tuh, solokan kuku klepnya dia aus lama-lama dalam. Kalau lu bandingin nih, tuh, beda nggak? Nah, solokan kuku klepnya ini udah mulai dalam, dan udah gitu ini mulai habis. Ini mulai habis, banyak kegerogotin. Nah, jadi sekarang solusinya adalah, nah di sini gue sih punya sebenarnya, kalau mau pakai yang sama, kalau mau pakai yang gue punya sebiji kuku klep gede ya. Kalau masih mau pakai yang ini nih, walaupun ini sebenarnya nggak mau gue pakai. Nah, kalau ini kedalaman tukang bobot, lu bisa pakai ganti kuku klep yang lebih tebel. Tuh. Cuman gue punya sebiji doang yang kayak gini. Jadi dia bisa nahan lebih banyak kalau ininya lebih gede. Ini beda soalnya kuku klepnya lebih gede. Gua nggak tahu ini bekas punya apa, tapi ini lebih gede sih. Ntar gue bawa contoh ini aja nih buat buat kita bawa ke bengkel nanti buat dicobain. Gue beli kuku klep yang gede, nanti terus ini klep yang baru akan gue bawa ke tukang bobot, akan gue bikin sama seperti ukuran ini ya. Mungkin akan gue lebihin ya, karena panjang klep standar itu 72 mili, jarak kuku klepnya dari top itu sekitar 1, 2, 3 mili. Panjang 72, jarak kuku klep ke topnya 3 mili. Nah, untuk yang lama itu yang masih bener nih ya outnya ya, karena kalau ini udah nggak bisa jadi patokan karena udah rusak. Panjang yang bikinan itu 73, lebih panjang semili. Untuk jarak kuku klepnya itu 3,5 mili, lebih turun sedikit. Nah, ini kalau yang out masih bagus nih. Kalau yang in doang tadi yang parah, yang jeber parah. Outnya masih bagus. Nah, jadi kemungkinan karena mungkin akan gue bikin 73 aja, ngikutin yang outnya ya, lebih panjang semili daripada standar. Nah, ini 72 kita bikin. Ini tuh panjang, ini tuh klep Sonic kalau nggak salah, 2824 nya Sonic. Ini 81,5 panjangnya. Yes, kita akan bikin 73, lumayan panjang sih ngilanginnya tuh. Kita akan bikin setinggi yang ini nih, kita bikin 73. Terus nanti gap antaringnya bikin 3 mili. Sip. Kita bawa ke tukang bobot dulu. Ini kita bawa ke tukang bobot. Ini nanti kita nyari kuku klep kayak gini. Sama kita bawa headnya. Kita bawa headnya juga nanti buat di scrap ulang dengan klep barunya. Ini headnya kemarin udah disekir segala macem, padahal ada aja kendala ya. Klep baru. Nih, pakai film. Harus di scrap ulang yang X-nya harus di scrap ulang karena nggak rapet. Ya setelah kita cari tukang bobot dulu yang mau nerima motong sama scrap. Kita muter-muter. Melelahkan hari ini. Nih, udah kelar tadi bikin klep baru ya. Ini klep barunya nih. Ini potongan hasil baru.
Ya semoga yang ini lebih awet ya. Gue pengen bakar dulu tapi agak-agak males nih gue bakarnya. Jadi kalau mau awet tuh sebetulnya belakangnya tuh dibikin apa, dibakar gitu. Nih ujung-ujung ini nih biar kuat. Tapi berhubung males, jadinya tidak dibakar, gelap ya. Nah ini gue beli kuku klep baru nih. Kuku klep yang gue pasang itu lebih kecil. Ini enak banget, gelap ya. Gue beli kuku klep baru 2 biji itu, sepasang itu 15.000. Kuku klep baru. Nah ini gedenya sesuai nih sama yang sekarang. Kalau yang sebelumnya nggak sesuai lah, gue nggak ngerti kenapa nggak sesuai itu gedenya. Nah, tuh ini tonjolannya tuh segini baru bener nih, lebih tinggi daripada ini sedikit tuh. Ntar kita tinggal skir klep sih. Tadi sih gue minta di scrub ulang, cuma yang di scrub tuh cuma yang in doang, X-nya masih aman lah, gue skir doang rapet sih kayaknya. Tapi yang in gue minta scrub ulang, tapi tetap harus di skir ulang juga pada akhirnya dua-duanya. Ini gue lagi ngecek kuku klep baru. Ini kayaknya yang X lebih naik nih. Tuh. Lebih naik daripada yang in, kelihatan soalnya. Oke, kita secure dulu karena gua males kira pakai tangan. Kita sekira pakai itu aja, pakai apa, pakai bor. Oke, jadi tadi ada sedikit kendala ya. Jadi gue tuh habis motong klep, terus gue minta scrub. Tadi tuh gue langsung datang ke tukang bubut kan. Gue udah curiga nih. Gue pikir kan scrubnya dia pakai alat khusus scrub. Ternyata enggak. Aduh. Jadi scrubnya manual gitu, satu mata muter. Nah kalau satu mata muter ada kemungkinan gak rata. Bener aja gue skir klep tadi tuh nggak dapet kan, bocor. Apa namanya? Ternyata jedanya parah banget ya. Akhirnya gue capek, gue mikir aduh gimana anjing ini ngeratain, nyekrap sendiri kan. Padahal tukang bubutnya gue tanyain bisa nggak scrub, bisa. Ternyata scrubnya ngaco kan, malah jadi sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri gitulah intinya, nggak bulatan itu, nggak center. Pada akhirnya gue mikir sendiri tuh. Ternyata di ini nih, karena gue punya klep yang lama tadi tuh, akhirnya gue bikin kayak gini tuh. Gue bikin alat scrub sendiri jadinya. Anjing, jadi minus jadinya nih gue. Kenapa? Kayak nih, klep gue jadi mendem banget tuh. Ini kan lebih naik, ini jadi mendem banget. Jadi rata apa? Jadi posisinya ada di bawah sisi klep. Kacau nih hasil scrub gue tuh. Kelihatan nggak? Aduh, ini sekarang udah rata. Tadi gue center aja, gue center pakai HP gue gituin. Anjir, bocornya parah banget kan, sampai tembus cahayanya gitu, sampai kelihatan lah nggak ratanya tuh. Oh, kacau banget nggak ratanya. Nah akhirnya ya udah nih gue scrub. Ini sekarang udah lebih baik, udah rapet, udah rata. Tadi gue center keliling, dia udah nggak ada yang apa, nganga ya, cahayanya udah nggak ada yang bocor. Ini tinggal gue center doang kayak gini nih. Kalau scrubannya jelek, tadi sih bukan jelek lagi, parah ada pokoknya. Dia tuh langsung bocor cahayanya tuh. Aduh, kacau dah. Nah yang begitu ngeliat, gue ada feeling kerjaannya kurang kan, yang X nya nggak gue scrub tuh, masih hitam. Karena gue udah ngeliat scrubannya yang ini tadi tuh nggak beres.
Akhirnya gue suruh berhenti aja dah, gue gue suruh kelarin aja ini aja, gue bilang. Aduh, kacau. Nah ini udah lumayan rapat, tinggal gue sekir klep, nggak tahu nih dapat atau enggak. Semoga sih dapat ya, soalnya udah mendem banget lagi, mendem banget ada aja ya. Giran klepnya udah baru, sitting klep yang ngaco. Kalau gitu nggak gue minta sekir klep, gue nggak minta scrub. Kambing. Nah, aman lah, tinggal gue sekir aja ya. Kita lanjut lagi nih. Oh ya, BTW ini alat ini kepake banget ternyata ya. Aduh, gue mikir itu nyikir nggak dapat, akhirnya dapat alat scrub sendiri. Oke, gue coba sekir dulu, semoga rapet ya. Kita lanjut lagi kalau udah rapet, kita akan pasang hari ini. Oke, ini udah gue kelar. Udah selesai gue sekir klep ya, aman. Udah nggak ada bocor, gregetan anjing. Gregetan anjoy saya. Jadi udah aman, tinggal gua pasang si klep-klepannya. Ntar gua skip aja langsung ke pemasangan itu aja ya. Gua rakit head dulu. Oke, jadi udah kepasang. Kendala yang kemarin tuh kan ini mentok nih. Ya semoga sih kelihatan ya. Nah di sini nih si batang pelatuknya sih udah nggak mentok karena si klep ujungnya udah bener ya. Di X sih emang dari awal nggak ada masalah ya. Tuh, ada jeda ini lumayan tinggi sekarang ya, mungkin nggak kelihatan ya. Cuma kayak yang kemarin tuh masalahnya adalah si ujung klepnya udah mendem, terus jadi si pelatuknya mau dikencengin duluan juga nggak bisa karena batang klepnya udah nabrak per duluan, udah nabrak apa sih namanya yang kuku klep tuh, gue lupa dah. Bulatan kuku klep ini nih nabrak. Nah sekarang udah bener nih. Sekarang gue mau coba overlapnya dia nih aman atau enggak. Oke, kalau ini udah aman langsung gue lanjut pasang. Akhirnya selesai juga, udah gue hidupin tuh, udah langsam kembali normal dan nggak ada suara yang aneh-aneh. Kita coba geber dikit ya. Ini udah double recheck ya, semoga nggak ada kendala lagi, seterusnya aman. Gue cobain dulu sekali ngisi bensin, nanti setelah gue cobain baru gue closingan ya, akan kasih tahu perubahannya seperti apa. Oke, jadi udah gua tes motornya udah selesai nih. BTW gue sekalian fitting sok yang pendek tuh ya. Ini gue lagi fitting sok pendek ya. Tuh. Ntar depannya bisa diceperin lagi sih, dipendekin. Nah tadi gue udah tes motornya, overall sih aman, udah nggak ada kendala. Cuman memang karena gue ganti noken as beda profil, gue harus setting karburator lagi, belum dapet nih, jadi harus setting karburator ulang lagi. Kemarin udah dapet di noken as yang lama, ganti noken as setting lagi, akan capek lagi sih. BTW gitu aja ya, gue udah lelah juga nih dari pagi. Baru selesai jam berapa nih? Jam 5:30, gila. Dari jam berapa? Gue jam 9 atau jam 10an gitu. Ya wes deh, segitu dulu aja videonya. Semoga noken as Boyreng ini, review sedikit soal noken as Boyreng sih. Tenaganya itu ngisi dari tengah atas, cuma memang guanya aja yang kagak berani ngetes tinggi-tinggi karena cepet 20 aja gua ya udah langsung lepas gas gitu. Udah gitu kan rame juga hari itu, hari Senin, jadi jalanannya rame dan gak gua record juga karena jalanannya rame. Takutnya malah dolar kuning. So overall sih gue tinggal PR, tinggal ini aja nih, tinggal setting karbu sama sok nih. Gue nggak tahu mau pakai yang berapa mili karena gue mau turunin ketinggian tuh, pegel sih kalau jalan macet. Jadi segitu aja sih PR sok sama setting karbu nih belum dapat. Jadi next aja lah kita setting lagi karburator dengan noken as Boyreng, dapatnya di berapa untuk harian aman dan nyaman ya. Segitu aja dulu videonya. Terima kasih yang udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Salam hobi motor. Bye.